Selamat pagi, teman-teman. Ini tanggal 9 Januari 2023, pukul 7 lewat 9 menit Indonesia Barat. Eh, Hari Jumat kemarin, ternyata betul ya, IHSG melawan, tetapi perlawanannya ini sebetulnya belum mengkonfirmasi pembalikan arah. Jadi kita masih tetap waspada kepada gejala awal dari downtrend ini. Walaupun ini baru mulai ya, tapi kita waspada saja. Karena itu saya mau lihat hari ini beberapa saham besar sebetulnya perlawanannya seperti apa sih? Apakah semua kompak melawan atau beda-beda gaya ya kita lihat. Eh, kita lihat dulu yang legendaris ya, Bank BCA. Bank BCA melawan hijau ke atas ya, sempat turun tapi naik lagi, sempat naik tapi balik lagi ya, lumayan ada perlawanan. Kita lihat volumenya. Ini asing keluar tapi kecil ya. Ini asing keluar tapi kecil saja. Asing di biasanya menarik ya. Di sini besar, maka keluar ya. Kecil, di sini mereka besar keluar, sekarang kecil lagi. Nah ini menarik ini. Dua ini manuver, manuver saja ya. Tanggung nih volumenya. Ya. Oke, jadi Bank BCA saya lihat sih uh, apa namanya, asing itu tidak keluar banyak ya. Jadi oke lah. Kemudian volumenya kita lihat kecil, ya. Volumenya kecil. Jadi menarik bahwa dengan volume kecil saja Bank BCA harga melawan. Nah ini artinya minat beli belum besar, tapi juga nggak diguyur ya. Jadi saya melihat harapan lah untuk Bank BCA. Kemudian kita lihat yang kedua terbesar, Bank BRI. Ini komputer saya sudah lambat. Nah, ini Bank BRI kurang bagus ya. Turun terus, belum menunjukkan perlawanan, volume malah besar dengan harga turun. Jadi untung saya sampaikan ya berapa minggu yang lalu ya, saya menjual Bank BRI ya, karena saya lihat sudah terlalu jauh dari kurva biru. Ternyata benar ya, turun terus. Eh, Kemudian kita lihat yang besar juga bank, ya kita lihat 4 bank dulu deh. Bank Mandiri, Bank Mandiri. Bank Mandiri so-so ya, turun tapi sedikit, masih turun, tapi ditahan oleh kurva putih, kemudian volume kecil. Ini agak mirip Bank BCA ya, walaupun Bank BCA lebih lebih bersemangat ya. Tapi kurang lebih Bank Mandiri ini hampir sama lah ya. Eh, Gerakannya masih bertahan saja, tapi Bank BCA lebih bersemangat.
Kita lihat satu lagi Bank BNI. Nah, hari ini Bank BNI turun terus ya. Ini jarang masuk Bank BNI, jadi kalau udah harganya murah saya mau juga ya. Ya, udah turun dari sini ya, downtrend terus ke bawah. Ini masih suasana downtrendnya, merah turun, candlenya turun, merahnya turun, putihnya turun, birunya turun. Jadi masih hati-hati. Volume juga besar lagi ya, 3 hari terakhir. Nah, yang menarik, asing di sini sedang menarik. Asing di sini masuk ya. Nah, ini menarik. Di sini keluar, tapi sebenarnya sebelumnya masuk lebih banyak. Seru ya, Bang Ben ini saya kira boleh dipantau terus ini. Ini pernah keluar banyak ya, ada periode panik lah di sini juga. Tapi ini panik sudah hilang ini. Malah mungkin sudah mulai digoreng ini. Coba kita lihat, ini jadi menarik Bang Beri ini. Kita lihat ini dulu ya, kurva lainnya dulu. Kurva investor. Oh, oke nih. Sudah mendarat di garis biru, the blue line. Nah, ini saya mungkin berminat nih. Coba kita lihat blue line ini kekuatannya segimana sih? Power of the blue line. Kuat ya. Di sini kena blue line naik, di sini kena blue line naik, di sini kena lagi, mudah-mudahan naik. Atau ya turun-turun sedikit dulu, oke, kita bisa dapat barang lebih murah. Jadi mulai sekarang kalau BNI turun terus, saya akan anggap diskon. Ya, ada yang bagi-bagi uang. Di sini pernah di bulan Mei September ya turun ke bawah the blue line, tapi berapa lama ini? Ini sampai September, 4 bulan. Nggak tahu ada apa ini. Tapi ya saya tertarik dengan Bank BNI, akan memantau terus. Saya catat hari ini. Ini tadi 4 bank sudah, sekarang kita lihat yang besar-besar lagi ya, Telkom. Telkom ini pernah saya sampaikan berapa minggu yang lalu ya, waspada ya, supaya waspada. Sekarang kondisi terakhirnya adalah ini saya buat garis kuning ya pernah ya. Nah benar kan turun. Ini nongkrong di blue line untuk grafik harian ya. Biru yang ini tidak terlalu kuat ya. Asingnya, saya waktu itu waspada asing, ingat saya. Coba kita lihat lagi asing. Oh, sama seperti Bank BNI ya. Di sini ada seperti buang barang, di sini tahan. Ini mungkin manuver. Menarik. Telkom mulai menarik. Um, Tadi asing kita lihat. Ya, tadi asing. Coba kita lihat sekarang. Volume. Volume kecil. Ini kecil saja.
Dengan volume kecil yang terjadi apa? Harga turun banyak ya. Ya kalau kita lihat ini agak lumayan turunnya. 3750, 3710, 40 ya 1%. Ya mungkin 3700 di garis kuning yang saya kuat ini mungkin sepertinya cukup kuat ya. Ada sedikit lagi. Ya ini suasana yang saya waspadai itu ya. Nyata benar ini drop. Sekarang bertahan di 3700-an. Saya kira menarik. Tapi kalaupun masuk jangan besar-besar lah. Oh, jauh dari the blue line ya. Ini mungkin yang gara-gara Goto itu ya. Kalau memang gara-gara Goto, saya sih berpendapat Goto itu bagi Telkom soal kecil. Soal turunnya harga Goto ya. Yang soal besar itu barangkali karena komisaris Goto adalah Garibaldi Thohir, ya, eh, kakaknya dari Erick Thohir ya. Itu mungkin bagi orang asing sesuatu yang sensitif ya. Tapi toh sampai hari ini nggak ada apa-apa. Jadi mungkin isu Goto akan mereda. Kalau isu Goto reda, ya saya belum lihat lagi fundamental Telkom, tapi Telkom pasti bagus lah ke depannya ya. Jadi ini mulai menarik ini. Udah terlalu jauh ya dari blue line-nya. Di sini pernah jauh dari blue line. Di atas tapi tarik. Pernah jauh lagi tarik. Ini sudah jauh banget ke bawah nih. Belum ditarik nih. Ya, saya punya ya, tapi nggak banyak. Mungkin 100 lot ya. Jadi kalau seperti ini ya saya maulah tambah. Saya mau tambah kebetulan Bank BCA saya kira sudah posisinya lebih baik. Saya bisa jual. Oke, saya tukar dengan sebagian dengan Telkom. Telkom sudah, kita lihat Astra. Astra. Oh, di sini Astra turun ya, dibanting orang bertahan. Ya, volume lumayan. Ini dibanting dengan volume besar kemarin. Sekarang juga beli dengan volume lumayan. Jadi Astra saya kira sih, ntar kita lihat dulu asingnya. Asing masuk. Nah ini ya, ini ya manuver buat nakutin orang ya. Jadi Astra asing sih lumayan ya, masuk terus ya. Oh ini volume, sorry. Bukan asing, ini volume. Kemarin dibanting turun besar, turun sekarang juga lumayan besar. Jadi Astra saya kira uh, ya cukup kuat lah, tapi belum menunjukkan gejala semangat untuk naik ya. Tapi mudah-mudahan sudah turun, penurunannya sudah ditahan mudah-mudahan. Ini saya sudah, sudah jauh dari bulan. Ya, kita lihat dulu bulannya seperti apa.
Oh, sudah murah ya. Ya, saya memang sudah ngumpulin Astra, dan saya kira saya mau tambah lagi sedikit. Kita lihat dulu jumlahnya berapa itu, dan bisa minat lah. Sejak tahun akhir ini Biden di sini ya, 2020 ya, ini saya kira ini periode Biden naik jadi presiden. Ya, itu ya harganya sekitar sini bulan ini ya. Jadi harga Astra menembus bulan waktu Biden baru saja menang jadi presiden, dan sekarang harganya segitu kira-kira. Apa mau turun lagi? Emangnya Astra jelek? Ya, silahkan aja. Tapi saya mau ngumpulin. Ya ini masih jelek sih ya kurvanya. Semua ke bawah ya. Kurva jelek ini. Secara teknikal Astra nggak bagus ya. Tapi karena ini sudah di bawah, saya mau. Sedikit-sedikit aja. Oke, Astra demikian. Kita lihat lagi konsumer besar, Unilever ya. Ini semua yang dilihat dari tadi ada termasuk 10 besar kapitalisasi terbesar di bursa ya. Uh, saya pernah menyampaikan ya bahwa Unilever ini menurut saya sudah selesai downtrendnya. Jadi ternyata benar ya. Saya lupa itu kapan, udah lama ya. Uh, dan saya benar bahwa memang sudah selesai downtrendnya, tetapi ini masih ada napas, ya, masih ada biasa. Nah, ada napas itu bagian dari manuver juragan ya. Jadi yang nggak kuat terpaksa jual. Kan sebetulnya para juragan ini, para kapital besar di bursa ini senang sama uang kita ya, uang yang orang-orang kecil. Karena orang kecil ini kelemahannya kalau diajak adu napas, harga dibiarin aja, kita kan nggak tahan. Jadi kalau lihat diajak adu napas, itu biasa. Yang penting nih barangnya bagus nggak gitu. Nah kalau lihat ini lever ini memang pernah downtrend, tapi kelihatan ya, blue line ini sudah mendatar, sudah keluar dari downtrendnya. Ini sudah pernah saya bahas nih di kanal saya. Eh, jadi terkonfirmasi ya. Eh, ini garis 4.000 pernah saya buat dulu, 4.400. Sekarang ada 4.160, ya belum terlalu jauh. Kurva biru naik. Kalau dari kurva ini, kurva investor ini suasananya harami ya. Saya menyebutnya harami aja karena kalau lihat ini apa nama uh, candle ini ya, kecuali yang dua ini semua harga masih di dalam batas candle ini. Ya, ini candle juara nih saya sebut candle preman. Ya, harga nggak keluar dari candle ini. Ya, kalau bahasa resminya harami. Ya, kalau berbentuk seperti ini nih, ya ada candle begini, kemudian ini ada gerakan candle di dalam sini, ini disebut harami di dua ini. Nah, cuma sekarang saya perluas ini semuanya harami harami itu artinya hamil ya. Jadi ini hamil panjang, hamil lama. Kalau di dalam kandungan candle besar ini. Ya, jadi harami artinya hamil karena ada di dalam kandungan candle merah ini. Pernah keluar sebentar, masuk lagi. Belum ada minat beli, tapi barang udah ditahan harga. Menarik, jadi saya senang saya punya ini lever, walaupun tidak terlalu banyak ya. Saya serba sedikit sekarang, volume ya kecil, tapi juga nggak diguyur, minat beli belum ada. Asing
Potensi mulai banyak ya, banyak yang akumulasi. Kemudian foreign. Nah, foreign ya ada kursi dari masuk lagi ya. Ini kurang lebih sama. Kalau kita lihat foreign daily, oh masuk terus ya. Ini levernya asik. Oke, jadi ini asing masuk kecil-kecil ya supaya nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan orang-orang, nggak ketahuan masuk kecil-kecil ya, jinjit-jinjit. Ini gajah jinjit. Ya, saya kira ini levernya aman lah, paling tidak aman lah. Ya jelas masih diajak bernapas nggak apa. Oke, sudah 7 yang kita lihat. Saya mau lihat 10. 3 lagi adalah kita lihat ini Bayan ini Bayan ini sekarang kapital besar Bian Bian hebat ini jadi nomor 1 sekarang terkaya kalah Hartono. Jadi menarik untuk diamati, tapi nah ini. Tapi saya kira sini gorengannya aneh kenaikannya. Tapi ya nggak tahu lah, nggak penting juga, saya nggak terlalu berminat. Kalau pasarnya terlalu terkonsentrasi, terlalu dikuasai oleh pihak tertentu, saya kurang minat. Bukan salah ya, saya aja yang kurang. Ya, biarnya positif ya sedikit. Tapi saya nggak tertarik pada saham ini. Saya cuma melihat timnya saja ditahan. Kemudian Adaro. Nah, dengan Adaro, Adaro ini ada kompetisinya ya. Kemudian tuh saya nggak tahu tiba-tiba terbang. Adaro ini sudah ada di pasar, berkompetisi, banyak peminat. Nah, ini kan menarik ini. Ya, sudah turun jauh dari kurva biru. Tapi memang ini kan tergantung harga harga batu bara komoditi ya. Tapi kalau udah terlalu murah yang menarik lah. Nanti kita lihat dulu suasana batu baranya. Ini ada urusan sama Ukraina ini agak repot. Nah bisa. Nanti akan saya lihat lah. Oh, mulai ada perlawanan. Volume lumayan ya. Asing keluar terus nih. Baru beli di sini sedikit. Menarik untuk dipantau walaupun secara teknikal, secara grafis masih berbahaya. Ini semua masih turun ya. 3 kurva ini belum menunjukkan. Jadi belumlah, saya belum masuk, tapi saya akan amati. Oh, banyak. Minggu lalu sih masih di kurva biru ya, ini baru turun ke bawah kurva biru. Coba kita lihat karakter the blue line-nya, kurva birunya seperti apa. Oh, kuat ya. Ini lalu di atas kurva biru. Sejak kapan nih? Coba kita lihat lebih lama lagi. Oh, strong blue line. Blue line ini kuat sekali. Jadi kalau terjadi ke bawah seperti ini memang ada suasana force mayor, suasana eksternal yang luar biasa. Ya. Jadi yang kita harus lihat adalah apakah suasana eksternalnya ini, suasana dunia tentang batu bara ini membaik. Karena pasti ini bukan sekedar grafik, tapi ini iklim bisnis. Iklim bisnis batu bara. Tapi menarik karena sudah di bawah. Ya. Saya sih percaya batu bara tetap komoditas penting dalam hal energi. Ini suasana Ukraina aja nih belum jelas ini perang-perangan energi.
Tapi barangkali ini kesempatan. Tapi harus lihat dulu. Tidak boleh. Saya tidak mau asal. Maaf ya ada suara berisik kena di atas. Lantai atas sudah sedikit perbaikan. Tapi saya kira masih kedengaran. Tadarus sudah, bayan sudah, sudah 9, satu lagi apa TPI. Tapi saya ini juga saya kurang tertarik. Kita lihat saja. Nah, ini besar. Asli. Ya, konsolidasi ya. Hebat juga ya. Lihat 2000, tahun 2020 nih, birunya uptrend nih. Jadi birunya uptrend, tapi anunya harganya menurun. Nah, ini menarik ya nih. Ya, putih sudah mulai naik. Jadi yang saya lihat lah, investor percaya ini pada saham ini. Jadi apakah investornya dirinya sendiri atau publik saya nggak tahu. Tapi menarik karena saat investor menguat, dia harganya turun. Tapi ini memang harga di atas ya, udah harga atas ini. Ya, nanti dilihat lagi. Oke, jadi dari 10 saham terbesar yang kita lihat ini ternyata beda-beda gaya ya. Ada yang ditahan, ada yang bersemangat seperti Bank BCA, ada yang seperti Bank BRI masih loyo. Bank BNI menarik. Jadi kalaupun IHSG kemarin itu bertahannya sedikit, rupanya karena banyak ada pemberatnya, istilah orang pemberat ya. Bank BRI itu pemberat. Jadi kita harus jeli, tidak hanya melihat IHSG secara keseluruhan, tetapi melihat per sahamnya, karena beda-beda. Memang suasananya saat ini harus hati-hati lah. Demikian, jadi secara umum saya kira IHSG masih akan bertahan, belum akan bergerak secara drastis atau dramatis baik ke atas maupun ke bawah. Tapi beberapa saham sudah bisa kita amati. Demikian, mudah-mudahan ini manfaat. Selamat pagi, tetap sehat, salam.